KPU kan sudah mengumumkan hasil rekapitulasi suara ya Mas. Dan kemudian ada manuver-manuver untuk rangkulan politik gitu yang kemudian sempat Anda singgung, kita rangkulannya sama rakyat aja. Jadi artinya PDIP sudah firm mau di luar koalisi. Itu yang menyampaikan karena Gibran. Kalau Pak Prabowo yang menyampaikan beda nggak? Itu kan polosnya Pak Prabowo. Ketika Mas Gibran yang ke kami aja berbohong berapa kali, ya salah jawab dong. Kita merangkul rakyat. Tetapi kemudian ketika ditanya bagaimana dengan Pak Prabowo, itu sikap politiknya. Kan saya tegaskan, kami nggak ada persoalan secara pribadi dengan Pak Prabowo. Tapi kalau kami bertemu dengan Pak Prabowo, termasuk Ibu Mega, Mbak Puan, itu hal-hal yang sangat fundamental tadi. Tentang demokrasi, tentang ketaatan pada konstitusi, tentang demokrasi yang berkedaulatan rakyat, supremasi hukum, itu tidak pernah lelah kami perjuangkan. Itu terus kami perjuangkan karena itu komitmen, itu jati diri. Namanya saja kami Partai Demokrasi Indonesia. Ada kata-kata perjuangan itu. Masa kami diam? Tapi gini Mas Hasto, Pak Prabowo kan mau ketemu Bu Mega. Itu kapan rencananya? Ya nantilah ada saatnya untuk ketemu. Kan saat kami sekarang kan saatnya berjuang dulu melalui Mahkamah. Artinya habis MK nih. Konstitusi dan kemudian juga penggunaan hak politik di DPR. Kan kami baru mengkaji nih hak angket. Jadi jalan hak angket. Karena kami perlu tambahan beberapa fakta-fakta terkait dengan abuse of power tadi. Tapi hak angket ini kan tidak terkait dengan Pak Prabowo. Hak angket ini kan terkait dengan bagaimana Presiden di dalam menjalankan konstitusi dan undang-undang betul-betul dijalankan dengan baik. Tidak ada pelanggaran di situ. Maka kami gunakan upaya untuk hak angket. Masih kami kajian, tapi arahnya itu hak konstitusional ini perlu digunakan. Karena kalau tidak, lagi-lagi buat apa pemilu ke depan kalau semua cara dipakai. Tapi mungkin nggak nanti ketika Pak Prabowo ketemu Bu Mega, akhirnya Bu Mega luluh dan berkoalisi? Ya kan nggak tahu Bu Mega saja. Bu Mega itu kokoh dalam prinsip. Ini ada seorang profesor Jerman, saya lupa namanya. Dia pada tahun 94 itu sudah berbicara bahwa suatu saat yang akan bisa menghadapi Pak Harto itu adalah Megawati Soekarno Putri. Karena apa? Karena dia nggak mau tunduk pada tekanan, pada polisi stick and carrot, dia nggak mau tunduk. Ibu Mega punya prinsip, dan Ibu Mega itu nggak mau dikasih gula-gula. Beliau mengambil keputusan itu dengan kontemplasi, ya, dan kemudian melihat dialektika yang ada, dan tidak menempatkan dirinya sebagai sentral, tetapi rakyat, bangsa dan negara sebagai sentral. Itu cara Bu Mega mengambil keputusan. Jadi jangan diragukan kalau urusan keteguhan Ibu Mega. Gini, kalau Anda melihatnya, ketika memang betul misalnya gugatan itu kemudian ditolak dan betul nanti dilantik dan ada, kita kan katakan sekarang gini, 01 dan 03 sedang berjuang bersama. Terus kemudian sekarang kan sudah mulai ada manuver-manuver untuk melobi kanan kiri, ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo, mungkin saja dengan ketum-ketum yang lain, setelah ini Bu Mega mungkin salah satunya yang juga ikut dilobi. Ditinggalkan untuk berjuang sendiri PDI Perjuangan pada akhirnya, itu nggak masalah buat PDI Perjuangan? Kami diajarkan oleh Bung Karno, karena Bung Karno menjadi sentral sama Bu Mega. Tapi ideolog utama kami adalah Bung Karno. Ketika di dalam menghadapi perjuangan, maka yang terpenting adalah persatuan dengan rakyat. Persatuan dengan rakyat adalah senjata yang paling hebat. For fighting a nation, there is no journey end. Ini yang dicatat oleh Bung Karno. Dan juga suatu keyakinan seperti Satyam Eva Jayate tadi. Jadi yang penting itu, jati diri PDI ke sana. Toh pengalaman 2004, 2009, kami bisa memberikan suatu kontribusi yang diakui di dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Meskipun sekarang indeks demokrasi kita lebih rendah dibanding ketika kita awal memasuki reformasi pada tahun 99. Jadi dialog tetap perlu, karena politik ini mengandung esensi dialog. Keputusan-keputusan yang sangat strategis terhadap PDI Perjuangan, sikap politiknya, apakah berada dalam pemerintahan ataupun di luar, itu akan diambil dengan seksama, dengan melihat seluruh aspek politiknya bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan PDI Perjuangan semata.